Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelin Trika Permatasari dengan NIM 19441751 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang analisis rasio keuangan pada Pujiadi Prestige TPK. Berikut penjelasannya. Baik, untuk yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang dimaksud dengan rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar seperti hutang usaha, hutang dividen, hutang pajak, dan lain-lain. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu current ratio atau CR. Untuk mengetahui current ratio di suatu perusahaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu CR sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar kemudian dikali dengan 100%. Dalam data perusahaan Pujiadi Prestige pada tahun 2019 menunjukkan bahwa aktiva lancar senilai 257.999.231 dibagi dengan hutang lancar senilai 63.865.260.652 rupiah. Kemudian hasilnya dikali dengan 100% sama dengan 403,86%. Selanjutnya yaitu di tahun 2020. Di tahun 2020, perusahaan Pujiadi Prestige TPK yaitu aktiva lancar sejumlah 239.235.411.468 rupiah dibagi dengan hutang lancar senilai 32.460.422.625 rupiah. Kemudian hasilnya dikali dengan 100% sama dengan 737,10%. Hasil analisis. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa CR mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hasil dari perhitungan CR tahun 2019 adalah 403,86%. Artinya, Rp1 hutang lancar dijamin oleh 4.038 aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2020, CR sebesar 737,10%, yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,731. Dengan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan kemungkinan bisa memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban, karena angka yang ditunjukkan berada di atas angka 1. Untuk yang selanjutnya yaitu quick ratio atau disebut dengan QR. QR ini memiliki rumus yaitu sebagai berikut. QR sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar kemudian dikali 100%. Dari data Pujiadi Prestige pada tahun 2019, aktiva lancar sejumlah 259.929.799.231 rupiah. Kemudian dikali dengan persediaan sejumlah 244.784.693 rupiah. Kemudian hasilnya dibagi dengan 63.860.260.065 rupiah. Kemudian dikali dengan 100%.
kemudian memiliki hasil 83,27%. Sedangkan di tahun 2020, aktiva lancar sejumlah 239.235.411.468 rupiah. Kemudian dikurangi dengan persediaan sejumlah 200.815.633.953 rupiah. Kemudian hasilnya dibagi dengan 32.460.422.625 rupiah. Kemudian dikali 100%, kemudian dikali dengan 100%. Sama dengan 118,35%. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan yaitu hasil perhitungan yang dilakukan QR tahun 2019 sebesar 83,27%, yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,83 aktiva yang lebih liquid. Sedangkan pada tahun 2020, QR sebesar 118,35%, yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1.183 aktiva yang lebih liquid. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan Pujiadi Prestige Tbk memiliki kemampuan yang bagus. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang rasio leverage. Rasio leverage yaitu suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban atau pelunasan utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, leverage ratio adalah representasi tingkat utang suatu perusahaan atau bisnis yang telah dikeluarkan. Rasio leverage ini memiliki total debt to total asset ratio atau bisa disebut dengan TD to TA. TD to TA ini memiliki rumus yaitu sebagai berikut. TD to TA sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2019, perusahaan Pujiadi Prestige memiliki total hutang yaitu 199.826.311.691 rupiah. Kemudian dibagi dengan total aktiva yaitu 539.919.871.769 rupiah. Kemudian hasilnya dikali dengan 100%. Sama dengan 36,82%. Pada tahun 2002, pada perusahaan Pujiadi Prestige terdapat sejumlah total hutang yaitu 204.317.915 rupiah. Kemudian dibagi dengan total aktiva senilai 521.634.597.211 rupiah. Kemudian hasilnya dikali dengan 100%, sama dengan 39,16%. Pada tahun 2019, hasil perhitungan menunjukkan angka 36,82%, yang artinya setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh hutang sejumlah 0,388. Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 39,16%, yang artinya setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh hutang sebesar 0,391. Dengan perhitungan yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa setiap tahun semakin banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Kemudian masih dengan rasio leverage. Pada rasio leverage terdapat juga total debt to total equity ratio atau bisa disebut dengan TDE. TDE ini memiliki rumus yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas kemudian dikali dengan 100%. Pada tahun 2019, perusahaan Pujiadi Prestige memiliki total hutang senilai 196.326.311.691 rupiah. Kemudian dibagi dengan total ekuitas senilai 341.389.560.078 rupiah dikali dengan 100% sama dengan 58,29%. Pada tahun 2020, perusahaan Pujiadi Prestige total hutang yaitu senilai 204.280.317.915 rupiah. Kemudian dibagi dengan total ekuitas sejumlah 317.352.279.296 rupiah. Kemudian hasilnya dikali dengan 100%, yaitu sama dengan 64,37%. Dari analisis tersebut, nilai TDE pada tahun 2019 adalah sebesar 58,29%, yang artinya setiap Rp1 hutang dijamin oleh 582. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 64,37%, yang artinya setiap Rp1 hutang dijamin oleh 0,6043 modal. Dengan adanya peningkatan rasio ini, maka modal perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang juga semakin menurun. Untuk yang selanjutnya yaitu ketiga, tentang rasio probabilitas. Yang dimaksud dengan rasio probabilitas atau probability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio probabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu Gross Profit Margin atau GPM. Untuk mengetahui suatu GPM di suatu perusahaan, kita dapat menganalisisnya dengan rumus yaitu sebagai berikut. GPM sama dengan penjualan dikurangi dengan HPP, kemudian dibagi penjualan, kemudian dikali 100%. Dari data perusahaan Pujiadi Prestige pada tahun 2019 bahwa penjualan senilai 67.136.367 rupiah. Kemudian dikurangi dengan HPP senilai 28.381.742.533 rupiah. Kemudian hasilnya dibagi dengan penjualan senilai 67.760.136.367 rupiah. Kemudian dikali dengan 100% sama dengan 58,11%.
Sedangkan di tahun 2020 GPM sama dengan penjualan senilai 55.141.999 rupiah. Kemudian dikurangi dengan HPP senilai 18.744.404.327 rupiah. Kemudian hasilnya dibagi dengan 55.641.999 rupiah. Kemudian dikali dengan 100% sama dengan 66,27%. Hasil analisis. Besarnya GPM pada tahun 2019 yaitu sebesar 58,11%, yang artinya setiap Rp1 penjualan bersih berkontribusi dalam menciptakan 0,5811 laba kotor. Sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 66.2,27%. Ini berarti penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan Rp6.627 laba kotor. Rasio probabilitas yang selanjutnya yaitu Net Profit Margin atau NPM. Untuk mengetahui nilai NPM ini dapat dihitung dengan rumus NPM sama dengan laba bersih usaha dibagi dengan penjualan, kemudian dikali dengan 100%. Di tahun 2019, perusahaan Pujiadi Prestige memiliki laba bersih usaha senilai Rp23.445.488.581. Kemudian dibagi dengan 55.610.141.999. Kemudian hasilnya dikali dengan 100% sama dengan 42,16%. Di tahun 2020, perusahaan Pujiadi Prestige laba bersih usaha senilai Rp4.393.694.646. Kemudian dibagi dengan penjualan senilai Rp67.736.367. Kemudian hasilnya dikali dengan 100% sama dengan 6,41%. Hasil analisis. Besarnya NPM pada tahun 2019 yaitu sebesar 42,16%, yang artinya sebesar Rp1 penjualan bersih ikut berkontribusi dalam menciptakan 0,421 laba bersih. Sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan yaitu menjadi 6,41%, yang artinya setiap Rp1 penjualan bersih juga turut berkontribusi menciptakan 0,641. Dengan adanya penurunan ini bisa disimpulkan bahwa kinerja manajemen perusahaan Pujiadi Prestige Tbk mengalami penurunan yang signifikan. Berikut penjelasan saya mengenai analisis rasio laporan keuangan pada Pujiadi Prestige Tbk. Jika terdapat kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.